Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, tentunya ya, dengan aktivitas yang mumet-mumet pastinya. Gimana teman-teman kabar kalian? Ini aku lagi kedatangan burung baru yang macet lagi, ya, macet dan macet lagi dan perlu didorong sepertinya. Aduh, tak sepikan dulu teman-teman. Itu dia teman-teman. Sekarang ada dua di sini. Ini rencana mau tak tambah satu lagi di sini nih. Di sela dia ini ada satu lagi nanti. Ya. Nah, ini tak kasih tunjuk ya. Ini kenapa tak tutup teman-teman? Berisik banget. Berisik banget suaranya. Makanya tak tutup. Nah, biar dia bercanda gurau ataupun ya bercanda sendirilah ya. Jadi kalian bisa bedakan ya teman-teman, mana kira-kira burung yang jalan lapangan. Nah, yang kira-kira jalan lapangan yang mana teman-teman? Nah, apa kalian sudah bisa membedakan? Yang posisinya, kondisinya sedang stabil dan mapan ya. Yang mana teman-teman kira-kira? Di antara dua bajingan ini mana yang mapan? Nah, ini tak kasih spill ya teman-teman. Mungkin kalau kalian hanya melihat itu bingung, mana yang jalan lapangan, mana yang belum jalan lapangan. Kita lihat, kita masuk ya, kita cek dulu teman-teman. Berisik banget. Nah, ini dia bercanda dengan mesin air teman-teman. Nah, sedikit kita kasih lihat perbedaannya, kotorannya. Ya, sedikit kita kasih lihat perbedaannya. Kalian nilai sendiri untuk perbandingan mana burungnya jalan dan enggak. Nah, yang pertama perbedaannya ini ya, kotorannya ya. Ini lebih bagus teman-teman. Burung ini lebih bagus kotorannya. Ya. Terus dia lebih anteng. Lebih anteng teman-teman. Ya kan? Lebih anteng. Nah, ini saling intip ini. Aman nggak Om? Biarkan saja teman-teman. Kenapa? Supaya karena dia ini sebenarnya kan semi koloni. Makanya kalau punya kalian burung satu, burung kalian nggak jalan, kalian akan punya PR tes gantang terus sampai kantong bolong gantang terus teman-teman. Kalau kalian punya burung cuma satu, tapi kalau cuma satu itu kondisi jalan itu aman, tapi kalau lagi nggak jalan kalian akan kebingungan. Nah, makanya di semi koloni seperti ini. Nah, ini kondisinya sedang tidak jalan teman-teman. Oh, nggak mau anteng dia. Kenapa? Ya, mungkin teman-teman bisa melihat ya perbedaannya. Dia dekat saya seperti ini lebih anteng daripada yang ini. Kotorannya dia lebih berair dan bunyi krek-krek-krek kan. Nah, ini kalau bunyi krek-krek-krek seperti ini, itu satu. Ya, satu. Burung ini sulit on. Sulit on teman-teman. Hariannya awalnya masih kekencengan. Makanya kotorannya berair. Nah, ini sudah ada perubahannya sedikit ya. Tuh, kotorannya udah mulai bagus. Seperti itu. Oke ya. Nah, untuk hilang krek-kreknya, kalian selalu bertanya, Om, gimana ngilangin cicak hijau bunyi krek-krek-krek? Kalian bisa lihat sendiri tempatnya, ya. Tempatnya bisa lihat sendiri. Ini di sini ini kondisi sirkulasi udaranya bagus karena itu ada katanya ini atapnya pakai apa sih namanya,
alderon ya namanya. Terus ini ada kisi-kisinya teman-teman tuh. Nah, ada lubang angin ventilasi. Jadi angin itu kalau sore itu masuk sini, muter ke sini, keluar lewat jelas ini ke sana, sos gitu. Jemur nggak Om? Untuk kondisi krek-krek seperti ini nggak perlu dijemur teman-teman. Nah, lihat orang aja udah ini krek-krek kan, nggak usah dijemur. Kalau kalian jemur terus ya udah siap-siap aja botreknya agak banyak ya teman-teman. Siap-siap botreknya agak banyak. Nah, ini ya, ini nggak krek-krek, ini gampang jalan. Cuman kenapa kotorannya masih seperti ini? Dia dilihat teman-teman, kalau kalian paham. Mana ya? Gimana caranya ini menerangkan kamera yang nggak jelas ini? Nah, sedikit kita kasih lihat tuh. Ekornya dia sedang dorong teman-teman, naik boy. Nah, tuh, kelihatan nggak? Sebelah kiri kalian lihat, ekornya sedang dorong. Ini kalau digantang kuat, cuman nggak bisa main beberapa sesi itu nggak stabil tuh kotorannya. Bagus kan? Ini burung ini kuat jangkrik banyak karena kotorannya kecil. Kita kalau bahas kotoran itu ya sebenarnya nyambung-nyambung aja teman-teman. Kalau mau sedetail itu kotorannya nyambung-nyambung aja. Ini kotoran kecil, ini kuat jangkrik banyak. Cuman kenapa saya nggak berikan jangkrik banyak? Ya, kenapa saya tidak berikan jangkrik banyak? Karena untuk apa jangkrik banyak itu? Kalau dia satu, ya, tidak main setiap hari. Yang kedua, cenderung lebih aman jangkrik sedikit untuk harian. Yang ketiga, agar tidak ketergantungan jangkrik seperti yang satu itu ketergantungan jangkrik teman-teman, dan kotorannya memang lebih besar. Kalian lihat ya, nih burung-burung yang kotorannya besar ini bisa berubah kecil nggak Om? Bisa, cuman prosesnya lama. Ini kenapa saya buka seperti ini, biar dia ada kegiatan. Dan kalau kalian punya burung satu agak repot teman-teman, kalau nggak ada pembandling ataupun apa ya, yang mengajari untuk bergerak. Nah, maksudnya bergerak itu biar dia aktif bergerak seperti itu, meminimalisir burung posisi kegemukan ataupun posisi ngadat seperti ini kan rawan kegemukan ya. Makanya dia itu masuk ke koloni ya, ada tempelannya, kalian lihat. Nah, ini penting teman-teman, penting. Kenapa? Kalau burung kalian banyak biar nggak lupa dengan kondisinya. Tapi kalau kalian udah apa ya nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah teman-teman. Kenapa nggak jadi masalah? Kan udah apa satu-satunya. Dan untuk burung yang banyak, mungkin lebih dari 2 ataupun 3 ataupun lebih dari 2 intinya, untuk posisi kandang ya, posisinya sama seperti ini, 1, 2, mungkin ada sebelahnya sana atau tengahnya ini. Hariannya seperti itu, pulang gantang juga balik ke posisi itu. Karena kalau dia berpindah geser, dia berpikir sahabatnya itu berubah. Mungkin berpikir, wah ada warga baru nih, kita provokasi, seperti itu. Tapi kalau pulang gantang masuk ke koloni tapi di urutan yang sama ya, itu aman. Karena kan wah itu tetanggaku, seperti itulah. Nah, ini nanti tunggu stabil itu kalau kotorannya udah bagus, mengering lagi ya. Kemarin sudah sempat mengering ya, cuma kan bulu ekornya lepas teman-teman. Jadi dia ini kondisinya sebenarnya nggak fit. Nggak fit. Untuk penjemuran kapan Om? Untuk penjemuran itu bisa ya seminggu sekali. Kalau burung aktif, sirkulasi udara bagus ya. Kan kalian pernah lihat di konten saya sebelumnya, burung tanpa dijemur pun kotorannya kering, bagus. Padahal cepuk standby. Nah kita bahas cepuk standby sekarang ya. Nih cepuknya standby, itu standby juga. Kata Om Rio kalau mandi sering itu nggak bagus, betul. Karena kondisinya itu dia nggak dilombakan, terus apa namanya,
minim jangkrik ya, kita main minim jangkrik semua teman-teman, nggak main bentuk poweran. Ya bisa untuk bentuk power itu kan hanya mempercepat, cuman kadang kondisi burung itu ada yang pencerahannya sanggup, kondisi badannya sanggup, ada yang enggak. Kalau enggak sanggup ya dia seperti ini kotorannya berair. Ini masih gembung nih, dia tuh harus diantemi teman-teman, kalau kalian harus diantemi. Ini gembung, kemarin parah dia, ketika dekati wis jadi mekar kayak balon seperti itu. Lah ini kita bahas lagi ke cepuk ya. Cepuk ini kok batok, ini kok cepuk besar, karena saya cuma punya ini sama itu. Kalau punya yang sama batok tak kasih batok, atau punya yang sama seperti ini tak kasih ini. Seperti itu sebenarnya. Kalau cepuk itu nggak jadi masalah, yang penting satu, usahakan kalau pemberian cepuk seperti ini ya, di full itu 3 hari sekali. Nah 3 hari sekali lah. Kalau dia mandi saat gimana, biarin aja. Kalau kalian mau rajin ganti airnya boleh, tapi diposisikan air yang sama. Jangan setiap hari ganti dipenuhin terus. Seperti itu, khusus untuk burung yang trouble ya. Burung yang trouble teman-teman. Tapi kalau kalian penuhin terus ya, nyebur terus ya, otomatis dia badannya nggak sehat-sehat. Seperti itu. Ini siang malam di sini teman-teman. Siang malam di sini, dan di sini juga ada ada lampu ya. Nah, ini kalau malam saya matikan, takutnya ada kupu ataupun kleper-kleper yang masuk. Itu berseko nanti dimakan sama dia teman-teman, dan akhirnya dia meninggoy ya, itu membahayakan kupu kleper. Ini rencana ini kan masih ada selah ini ya, ini rencana tambah satu lagi selah sini. Nih di selah sini itu ada satu lagi, ini nggak geser sama dikit. Dan jelas penempatanmu harus aman dari tikus ya, harus aman dari tikus. Terus lebih baik jangan ditempatkan di tempat yang orang lalu lalang. Kenapa? Meminimalisir dia jinak. Teman-teman. Kalau jinak ya seperti inilah. Ini nanti digantang sering turun nggak aman. Kalau dia memang burung cerdas itu ya nggak bakalan turun. Kalau dia memang burung cerdas. Tapi kalau memang burungnya bodoh ya walau-walam. Disitulah memahami yang namanya karakter ya. Tak kasih tahu teman-teman. Ya ini pengalaman saya sendiri. Masalah kalian mau percaya atau enggak itu ya walau-walam. Itu terserah kalian. Yang namanya karakter itu dibentuk, bukan memang ada karakter dari sananya. Contoh ya, karakter dari sananya itu sering turun, kebiasaan. Karakter itu kebiasaan. Lah kita membentuknya gimana? Kebiasaan umpamanya digantang turun, kita kasih ranjau dulu hariannya seperti itu, ataupun kandang lomba itu dikasih ranjau seperti itu. Itulah yang namanya karakter ya. Satu, kalau burung mudah on, sulit on, itu bukan karakter teman-teman. Karena apa? Kalau burung yang mudah on kok ada yang sulit on, itu dari perawatanmu. Kalau kalian masih mikirin karakter, itu intinya yang negatif aja yang kalian harus perbaiki ya. Itu seperti itu. Nah terus apalagi teman-teman, jangkrik berapa om? Posisi seperti ini paling banyak 2. Itu yang sana 1, teman-teman. Tuh, si bajingan itu 1, ini 2. Ini kita akan poles ya. Di 2 ini kita akan poles. Ini 2, itu 1. Kenapa? Alasannya itu ya, semua itu kan ada tujuannya dan alasannya. Alasannya itu dia itu diare, panas dalam teman-teman. Ini khusus untuk rawatan yang burung lebih dari 1. Itu seperti itu ya. Dan dia kalau mau mandi, biar mandi, intinya disampahkan itu seperti ini. Yang penting
kandangmu wajib bersih. Ini kondisi pagi nih teman-teman, belum tak bersihkan. Aku kalau membersihkan kandang itu sore hari. Seperti kenapa sore hari? Karena bawahnya kan terus basah, terus dia adem, lebih nyaman, lebih santai. Kalau pagi nggak tak bersihkan, kecuali mau lomba. Ini pun kalau mau lomba pindah kandang, pindah sangkar teman-teman. Seperti itu. Ini kandang harian, ya, kandang harian. Kita kalau lomba kita akan ganti kandang, pindah kandang teman-teman. Seperti itu. Rencana mau saya tambah satu lagi. Seperti itu. Ya, kita coba kita bengkel yang itu, yang split on itu. Ini si bajingan satu itu. Nah, tuh. Ya. Ini kalau nggak banyak interaksi, jadi dia tuh nanti krek-kreknya hilang. Terus begini aja. Begini aja. Tapi kalau kita sering bolak-balik itu namanya interaksi, burung jadi jinak. Nah, kalau jinak kadang ada yang suka jinak, ada yang nggak mau jinak. Orang si pemilik ya. Kalau saya sih nggak mau jinak, dan saya nggak mau gacor. Ini kalau masih mau gacor, tak turunkan. Ini pagi 1, sore nggak tak kasih. Intinya dia jangan sampai gacor di rumah. Wes gitu aja kalau aku. Oh, lembung kan? Biarin aja, biar jadi hantu. Kalau mau gentayangan, biar gentayangan di sini. Ya. Kamu berdua yang akur itu tetanggamu. Oke. Untuk volume memang akuin sana. Yang belasan itu wah, volumenya kencang. Ini volumenya belum, kalau saya bilang sih belum ngeplong ataupun kering lah suaranya. Tuh, jadi dia kalau ada teman seperti ini kan aktifan. Ya kan? Naik turun makan, naik turun makan. Karena kan dia kan versinya seperti kutilang aja semi koloni teman-teman. Kecuali kalau dia musim kawin, dia baru menyendiri mencari betina. Tapi kalau enggak musim kawin ya sebenarnya semi koloni, berkawan dia itu. Nggak ada yang namanya hilang faktor, itu nggak ada. Jadi kalian nggak usah takut hilang faktor. Dia ibaratnya gini teman-teman, tak kasih gambarannya. Dia di semi koloninya hariannya mungkin 10 burung ya, dia perkawan semua. Nah, keluar dari koloninya ketemu burung lain, otomatis dia nantinya itu langsung jamtrok seperti itu. Intinya tuh gambarannya seperti itu teman-teman. Ya, gambaran kita itu seperti itu. Itu gambar yang mudah lah. Jadi nggak perlu jemur setiap hari. Mati kalian, nanti nggak ada kerjaan cuma jemurin burung. Dan burung yang lain tuh nggak kerawat. Waktu kalian tuh habis di rawatan burung. Burung jalan belum kok dirawat. Yang perlu itu penting pisang ready, kandang bersih, air minum ada, wis. Terus aman dari predator tikus dan kucing. Makan terus ya nanti. Jadi dia yang tadinya kecanduan jangkrik, ngejar-ngejar, karena dia sering aktif lompat-lompat, lapar, adanya pisang makan seperti itu. Tapi kalau kalian punya burung satu ya memang ya begitulah, seperti itu. Tapi kalau punya cucak hijau lebih dari satu aman. Tapi kalau ini kalian rawat, buat mandi, buat jemur, burung tuh lagi nggak kondisi, itu lebih ke istirahat. Sama kayak murai batu, paling keluarkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah ya, jemur seminggu sekali, nanti kesananya paling diablak. Seperti itu yang dasar-dasarnya dulu, nggak usah main bentuk stamina begini begitu, nanti kalian pusing. Kalau main bentuk stamina itu untuk yang jam terbang tinggi teman-teman. Contoh, ini burung ini udah jalan setiap hari ya. Nah itu kan rawatannya jangan sampai dirubah, nanti dia akan ngunci. Tapi kalau kalian rubah, biasanya dijemur nggak dijemur, biasanya nggak dijemur terus dijemur, balik-balik, rubah. Kalau extra fooding itu menentukan satu aktivitas ya. Jadi kalau extra fooding dengan kondisi burung normal, dia main ablak seperti ini, main buka seperti ini, itu maksimal di 5 ya, jelas maksimal.
kita garis bawahi maksimal untuk versi saya itu di 5. Kalau kalian mau sekenyangnya monggo, biar jeblok burung kalian, biar jadi kuda laut ya, gembung jadi buntal, udah silahkan. Tapi kalau saranku minim lebih bagus, 2 pagi sore 2 seperti itu lebih bagus. Dah nih kan lagi nggak kondisi tuh, dia agak angkat kaki karena itu dorong bulu ekor. Nah itu panas dalam ngembang, kotorannya pun banyakan numpuk ya, nggak aktif. Nah ini sampai kapan Om? Sampai tunggu dia kotorannya bagus. Itulah kalau mau main dasar. Intinya burung itu jalan dulu lapangan. Tapi kalau kalian mikirin settingan terus, rawatan terus, dan kalian berpikir ini gimana Om, over emosi kah atau over birahi, wah sampai mati nanti teman-teman. Bu, nggak ada yang bisa ngilangin birahi kecuali dikawinkan, tak garis bawahi ya. Kalau kalian masih berpikir over birahi kawin, jadi hantu, wis mending jadi kembali ke tanah teman-teman, daripada di bumi ngeribet-ngeribetin wong sehat ya. Mending balik ke tanah. Kalau kalian masih mikir over birahi, over emosi, intinya itu burung nggak kondisi ataupun nggak sehat. Jelas ya teman-teman. Nah, nanti kita next di sepilkan murai batu ya. Murai batu ada tuh, di situ ada tuh, di luar ada. Pokoknya kalian gudeg teman-teman. Nih kasih sepil sedikit satu tuh. Belum yang di atas, kedengeran kan suaranya tuh. Di atas ada lagi teman-teman. Males aku naik-naik lah, capek. Wes biar dia di sini, biar dia berkawan, bertetangga, semoga akur ya, punya tetangga baru. Ini nanti kalau dia berisik ini tak tutup, dia mau adu suara ya, biarin saling memasri satu sama lain. Ini yang namanya kita sampahkan teman-teman ya, kita sampahkan seperti itu ya teman. Jelas ya, ini kita tinggal ngopi lagi. Nah nanti kalau yang kita rawat itu paling murai batu itu jemur-jemur tipis. Saya ada murai batu yang memang maunya itu hariannya dijemur tipis ya, hariannya jemur tipis. Kenapa alasannya Om? Karena dia ada yang namanya murai batu itu telat vektor ya, ada yang telat vektor, ada yang over vektor seperti itu. Kalau Om birahi bisa, kalian mending balik ke tanah ya, masuk dalam tanah daripada pusing. Karena apa, kalau ngomong birahi itu nggak ada habisnya, over emosi itu nggak ada habisnya. Kalau ngomong bahasa over ya, itu nggak ada habisnya. Over birahi juga nggak ada habisnya. Over zina itu juga kalian akan stres pada waktunya. Lebih baik wis dasar-dasar kalau burungmu sehat, dia itu lamban faktornya ataupun telat ya, kan ada prematur namanya, kayak manusia juga ada bayi prematur. Nah sama kayak murai batu, kalau selepas dia mabung biasanya itu kan kayak dia itu, kalau ibarat ular itu telung sumi atau berganti kulit ya, habis mabung biasanya itu butuh fase ataupun penyesuaian kembali seperti itu. Biasa harus settingan rubah seperti itu, karena kita itu ya, karena kita itu bukan dokter, jadi nggak bisa cek ya detak jantung, nadi dan seperti apa dia itu, kekurangan makanan apa, seperti itu. Kita hanya bisa menganalisa seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup jelas. Next sambung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.